Halo, apa kabar? Saya Handoko Wijnowargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk acara Serajum Live, Senin, Rebu, Jumat Live. Jadi acara ini merupakan program Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk bangsa Indonesia. Ya, hari ini adalah episode ke-131. 131 sejak ditayangkan pertama kali tanggal 3 April 2020. Ya, sebentar lagi sudah mau ulang tahun yang ke-setahun ini. Ya, pada saat mulai acara ini di tanggal 3 April itu tidak pernah terbayang kalau bisa segini panjang. Ya, waktu itu kita berpikir bahwa COVID akan segera berlalu, sehingga ya oke lah katakanlah 10 ya, atau 15 episode gitu ya. Ternyata bisa sampai 131 episode, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Adalah sekitar berapa ya? 5 kali taping karena kebetulan jadwal saya bentrok dengan jadwal ngamen. Jadi cuma 5 kali dari 131 ya. Dan memang saya umumkan bahwa akan ada taping. Ya. Nah, kita akan mulai ya dengan materi episode 131 yaitu Culture Changes. Perkenankan saya menggunakan PowerPoint untuk membantu presentasi saya malam hari ini. Oke. Jadi ya, mulai ya. Sekali lagi, halo, saya Handoko Wijnowargo ya dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Malam hari ini adalah episode ke-131, judulnya adalah Culture Changes. Ya, nah disiarkan langsung dari Maestro Studio Rumah Betawi, Jakarta. Ya, baru hadir tamu spesial Bapak Profesor Dr. Tamrin Amal Tomanggola. Beliau ini dulu adalah saya sempat menjadi asisten beliau 2 tahun untuk mata kuliah statistik sosial. Statistik sosial 1 yang sifatnya deskriptif dan statistik sosial 2 yang sifatnya adalah inferensial. Ya, terima kasih Profesor Dr. Tamrin Amal Tomanggola. Ya, ada juga Mas Haryo Bimautomo dari Mahkota Dewa. Ya, Mahkota Dewa ini meluncurkan banyak produk yang terkait produk kesehatan karena produknya adalah jamu yang sifatnya adalah natural. Ya, kalau Anda kenal Ibu Ning Harmanto, seorang pakar dalam bidang perjamuan, Mas Haryo Bimautomo adalah putra sulungnya. Ya. Oke, sekali lagi, halo, saya Handoko Wijnowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Ya, untuk Anda semua dalam episode 131 Culture Changes ya Senin 1 Februari 2021. Kita akan berakhir sekitar jam 20.30 atau setengah 9. Nah, kalau kita bicara soal culture changes ya, saya akan cerita dulu soal apa aja sih yang kita lakukan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa kami punya klien yang lebih dari 20 yang terkait dengan perubahan-perubahan cultures ya, dan tentu saja ada yang saya bisa sebut, ada yang saya nggak boleh sebut gitu ya, karena ada yang tidak untuk dipublikasikan. Nah, mulai dari apa sih? Mulai dari yang paling sederhana adalah dari tadinya kalau mau dibilang ya sebuah budaya perusahaan, budaya korporasi itu mau dibilang nggak ada, itu yang nggak ada. Maksudnya mau dibilang tidak ada itu ya tidak mungkin ya. Tetapi yang terjadi adalah kadang-kadang yang namanya budaya perusahaan itu terbentuk dan tumbuh begitu saja ya, dan kemudian tidak diformulasikan, dibentuknya hanya berupa kebiasaan-kebiasaan gitu ya, yang tidak semuanya baik, tidak semuanya tertata rapih gitu ya. Nah, oleh karena itu di tempat kami ada program yang namanya Building Corporate Cultures. Biasanya perusahaan-perusahaan itu dan yang dari kecil menjadi membesar gitu kan,
sampai titik tertentu dibutuhkan benar-benar pembentukan daripada corporate culture-nya, ya. Jadi resmi, formal, ya tertulis, ada guidance-nya gitu. Nah, building ini biasanya dari benar-benar tidak ada, artinya cuma merupakan sebuah kebiasaan-kebiasaan kehidupan sehari-hari akhirnya diformulasikan. Ya. Saya bersyukur bahwa saya dibekali kemampuan kemampuan untuk apa ya, kemampuan bahasa linguistik yang cukup bagus, sehingga biasanya perusahaan-perusahaan yang saya menjadi bidannya untuk pembentukan corporate culture ini itu biasanya lahir dengan nama yang cantik karena berupa akronim, ya. Nama yang cantik karena berupa akronim, ya. Ada satu company misalnya akronimnya adalah SMILE, karena company ini terkait dengan hospitality, di mana di dalam SMILE tadi ada unsur-unsur SMILE gitu ya, SMILE ya. Nah, itu tuh misalnya katakanlah ya, boleh diurai sedikit ya. S-nya adalah satisfaction. Satisfaction baik dari sisi customer satisfaction maupun employee satisfaction, karena tanpa dua-duanya maka perusahaan tadi menjadi tidak sustain gitu kan. Terus kemudian M adalah maximizing profit. Apa salah? Enggak salah maximizing profit itu. Ya tentu saja dengan cara-cara yang benar. Ya, I-nya adalah integrity karena perusahaan hospitality ini kaitannya dengan integrity. Terus kemudian L-nya adalah untuk mendukung itu semua ada learning continuously, ya, belajar terus-menerus. Dan kemudian E-nya adalah environment and social responsibility. Jadi perusahaan itu menekankan sekali pentingnya adalah penataan lingkungan dan juga tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitarnya. Ini hanya sekedar contoh. Jadi perusahaan itu, nah sebetulnya kalau kita bicara perusahaan itu di building atau enggak, benar-benar di building, hanya tadinya itu berasal dari jadi dia adalah anak perusahaan dari perusahaan yang sangat raksasa sekali, yang punya corporate values, punya corporate culture sendiri, tetapi corporate culture-nya di perusahaan yang induknya itu tidak nyambung langsung terkait dengan industri daripada anak perusahaannya, sehingga perlu di-build a new one gitu ya. Ini contoh aja tentang building corporate culture. Nah, ada yang namanya reinventing corporate culture. Nah, ini tuh pernah terjadi dengan perusahaan yang terjadi merger, ya. Dari perusahaan-perusahaan yang merger, ada waktu itu 3 yang dijadikan satu karena kepentingan strategis, dijadikan satu. Nah, pada saat itu sebetulnya katakanlah ada 3 tadi, itu masing-masing itu punya culture-nya sendiri yang dibangun dari dalam kesejarahan mereka, bahkan sudah diformulasikan. Nah, ini tingkat kesulitannya susah nih. Jadi waktu itu ada konsultan dari luar yang masuk dan kemudian bicara tentang merubah culture mereka dan sebagainya, dan tidak berhasil gitu kan. Akhirnya waktu kami masuk, kami merumuskannya bentuknya sebagai reinventing. Jadi menemukan kembali. Ya, menemukan kembali itu artinya sudah ada gitu kan. Jadi yang pihak-pihak yang sudah punya tadi tidak tersinggung karena ditemukan kembali. Ya, ditemukan benang merah daripada 3 perusahaan yang digabung tadi, dan lahirlah sebuah perusahaan baru yang akhirnya sampai hari ini performanya sangat bagus. Ya, dari tadinya perusahaan yang cenderung untuk berjalan sendiri-sendiri, sekarang menjadi sebuah grup yang bisa berjalan bersama-sama. Kontribusi salah satu yang terbesar adalah apa? Karena ada kesamaan perumusan corporate values daripada perusahaan itu dan juga penjabaran pelaksanaannya di lapangan. Ya, that's reinventing, diketemukan lagi. Ya, pada saat dibilang, kalau itu dibilang building, mungkin tiga-tiganya akan marah, gitu kan? Atau masing-masing berusaha untuk mengkontribusikan miliknya dan kemudian tidak mau menerima milik yang lain. Tapi karena di reinventing dengan cara-cara yang khas maestro, akhirnya yang terjadi adalah bisa menjadi satu. Ya, dan itu kami sampai hari ini merasa amat sangat bangga dengan pencapaian itu. Dan kemudian kalau dalam forum yang lebih terbatas, kami cerita apa yang terjadi pada saat itu. Terus apa lagi? Ada namanya rejuvenating corporate cultures. Ini terjadi di apa? Di perusahaan. Nah, balik lagi tadi saya cerita di pembukaan bahwa ini pembagian varian ini itu ini khas maestro ya, bukan kalau Anda tanya teorinya apa ini? Ya teorinya banyak, tetapi pembagian ini adalah khas maestro dan ini khas pembentukan culture, perubahan culture di Indonesia.
Nah, rejuvenate sama seperti kalau kita merejuvenate our own self atau our own body gitu ya. Ini itu sebetulnya sifatnya adalah menyegarkan. Ya, corporate culture-nya udah ada, ya. Tapi dengan berjalan waktu akhirnya menjadi apa ya? Menjadi ada kelelahan di sana atau kerutinitas yang akhirnya mungkin enggak dirasakan lagi kesegarannya sehingga akhirnya kita susun ada rejuvenating corporate cultures, ya. Merejuvenate ini tidak mudah juga ya. Karena kita kan harus jadi punya indikator-indikator sekarang situasi segini terus kemudian naik jadi seberapa ya setelah rejuvenate dan menarik ya. Kami bikin program untuk rejuvenating tidak untuk satu perusahaan saja tapi untuk beberapa perusahaan. Kalau ada yang tanya ada enggak tuh di mana namanya textbook tentang rejuvenating corporate culture nggak ada. It's very cast maestro. Tapi kalau tahu dasaran daripada strategi tadi ada, ya. Terus kemudian reinforce the corporate cultures, ya. Reinforcing corporate cultures ini, corporate culture-nya sudah ada, cuman problemnya adalah ya gitu-gitu aja gitu ya. Apa namanya kita pengen reinforce, pengen kuatin, ya karena apa? Karena corporate culture ini menjadi signifikan sekali, ya culture-nya menjadi signifikan sekali kontribusinya terhadap performa, terhadap sustainability dan sebagainya. Ya. Jadi mesti diperkuat. Nah pada saat diperkuat yang harus dilakukan tentu saja menganalisa, ya analisa sampai detail sekali baru tahu bagian mana yang harus diperkuat, bagaimana yang memang sudah kuat dan kemudian dibiarkan saja atau coba di refresh gitu ya. Nah ini Renat. Dan kemudian tentu saja ada recommunicate corporate cultures. Ada perusahaan yang sudah disusun oleh pihak lain, oleh konsultan lain tentang corporate cultures-nya. Tetapi apa ya, cuman gitu aja gitu ya. Kenapa cuman gitu aja? Karena memang perusahaan yang bikin tadi mungkin juga sebetulnya menguasai bidangnya, hanya tidak menguasai teknik pengkomunikasian. Nah, pada saat teknik pengkomunikasian tidak dikuasai dengan baik, ya dia ada, tapi dia tidak benar-benar hidup karena tidak diserap sampai ke level yang paling bawah. Jadi kami melakukan program merekomunikasikan corporate cultures karena sebetulnya sudah ada, sebetulnya sudah dikomunikasikan, hanya memang belum cukup baik, belum cukup diserap sampai ke level-level yang paling bawah. Nah, itu yang terjadi. Nah, jenis-jenis yang lain tentu saja banyak ya. Nah, ini saya cuma nyari 5 yang paling gampang ya. Karena biasanya pada saat kami itu ketemu dengan klien, terus kemudian kita lihat bahwa masalahnya adalah masalah di corporate culture atau corporate values-nya, maka yang ada kami berusaha untuk mendalami, dan waktu mendalami awalnya pasti dilihat dulu dari 5 kategori ini. Kira-kira masuk mana ini gitu kan. Kalau ternyata di salah satu di antara 5 kategori ini ada, maka kita akan pakai modelnya ya. Tapi kalau itu kejadian sangat khas sekali, maka kita kalau perlu bikin model baru ya. Jadi bukan barang yang gampang karena apa? Ini kita bicara soal kultur, bicara soal budaya ya. Bicara soal values, nilai-nilai yang dihormatin bersama. Ya ibaratnya kalau di dalam kenegaraan itu ada namanya Pancasila. Ya waktu Pancasila diciptakan kan juga tidak barang sederhana ya, tetapi yang menjadi sesuatu yang disepakati bersama, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, di dalam misalnya dalam program yang namanya Reinforce Corporate Cultures, itu misalnya salah contohnya adalah values-valuesnya sudah ada. Tetapi values-values tadi itu tidak dijabarkan dengan detail di dalam yang namanya perilaku kunci atau key behaviors. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena orang itu terhadap values yang sama dijalankannya ya terserah dia gitu kan. Ya kalau semua seragam, ya kalau misalnya oke, tidak semua seperti itu dalam kenyataan di lapangan. Ya, jadi pada saat kita reinforce, ya kita perkuat dengan cara apa? Tambahinlah dengan namanya key behaviors atau perilaku kunci, atau mungkin untuk perusahaan-perusahaan tertentu di industri tertentu dengan karyawan-karyawan dengan karakteristik tertentu, barangkali bentuknya tidak berupa key behavior, tapi bentuknya bisa jadi berupa do and don'ts. Jadi ini yang boleh, itu yang nggak boleh. Ini yang boleh, itu yang nggak boleh. Itu penting.
ya, sehingga mungkin dengan do and don'ts orang dengan lebih mudah menjalankannya, ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini tiba-tiba perubahan budayanya, ya. Oke, jadi building corporate cultures, itu kalau dari yang nggak ada atau ada tapi tidak terlalu formal, jadi formalitaskan. Reinventing, itu kasusnya adalah kalau dalam kasus merger dan sebagainya. Rejuvenating, kalau sudah berjalan dengan perjalanan waktu, tapi terus kemudian menjadi butuh penyegaran atau butuh untuk dibikin di reshaping, gitu ya. Jadi ada reinforce corporate cultures, ya, ada juga recommunicate, dan ada tentu saja others. Nah, teman-teman semua, kita coba sekarang cerita ya. Nah, ini saya akan mengambil dari literature ya tentang 6 steps increase the chance of success. Jadi bagaimana meningkatkan kesempatan-kesempatan untuk bisa sukses terkait dengan corporate cultures. Ya, ini bisa dilihat dari organizational behavior, bicara tentang creating culture change. Ya, kami memakai banyak model sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daripada perusahaan. Ya, ini kita paparkan, bukan COVID yang dipaparkannya. Ini karena kami butuh materi yang sifatnya lebih generik, sifatnya lebih umum. Ya. Nah, di situ diceritakan tentang ada creating sense of urgency. Jadi ingat ada buku yang berbicara soal itu ya, creating a sense of urgency. Ya, changing leaders and other key players. Jadi merubah pimpinan-pimpinan dan pemain-pemain kunci. Ya, apakah selalu perubahan itu harus dari paling atas? Jawabannya mostly begitu, tetapi tidak harus seperti itu. Ya, kami pernah melakukan perubahan yang justru dimulai dari tengah ke bawah, ke tengah dulu, baru naik ke atas, baru kemudian turun ke bawah. Ya, nah, kapan dipakai, kapan enggak, ya itu sangat tergantung dari pertimbangan-pertimbangan. Ada role modeling, ya, role modeling ini adalah sangat penting bahwa di dalam role modeling ini juga mungkin bisa ditambahkan yang namanya bikin yang namanya agent of change atau agen-agen pembaharu, terus kemudian dilakukan program training atau pelatihan, ya, dan di sini sebetulnya perubahannya ya. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa training ini programnya akan sama, tidak ya. Training kepada leaders, key players, dan kemudian role model maupun agent of change ini tidak sama caranya, tidak sama juga meskipun esensi materinya sama, tapi caranya tidak sama, bahkan peran yang diharapkannya juga berbeda-beda. Nah, terus kemudian ada changing the reward system, ya, dan terakhir adalah creating new symbols and stories, ya, menciptakan simbol-simbol baru dan juga stories, ya. Karena di dalam corporate cultures itu ada heroes, ada stories, ya, ada symbols, ada kalau orang suka bilang artefak, gitu ya, itu adalah bagian daripada budaya perusahaan, ya. Ngobrol sedikit ya, satu persatu ya, teman-teman semua. Kita akan coba menciptakan creating a sense of urgency. Jadi kalau kita bikin perubahan budaya, mau nggak mau kita masih menciptakan yang namanya creating a sense of urgency tadi. Kalau dianggap nggak urgent atau orang tidak merasakan pentingnya, kemendesakannya, maka perubahan jadi sulit. Ya, nah teman-teman semua mengkomunikasikan kebutuhan perubahan kepada karyawan. Kita butuh perubahan. Nah, pendekatannya bisa macam-macam. Ada pendekatannya lebih ke reward, ada pendekatannya lebih ke punishment. Jadi kalau pendekatan lebih ke reward barangkali adalah, wah kalau nanti kita berubah kita bisa menghasilkan sesuatu. Atau kalau kita tidak berubah kita bisa punah misalnya. Nah, ini pendekatan-pendekatannya tidak sama. Dan tidak semua perusahaan bisa punya terus kemudian kita punya template, kalau ini merubahnya begini, enggak. Justru itulah gunanya konsultan adalah untuk mempertimbangkan dan menentukan mana yang model yang paling pas, ya, mengenai kebutuhan perubahan pada karyawan, ya, menciptakan rasa urgensi di pihak karyawan. Jadi jangan terus kemudian yang urgent itu dari pimpinan, tapi semua merasakan, oh iya ya, kalau kita berubah. Nah, ini yang paling tantangan yang paling tidak mudah, ya, creating a sense of urgency ini. Karena pengukurnya juga tidak sederhana, ya. Karena bicara di dalam benak mereka, bicara dalam keseharian mereka, dan sebagainya. Ya, terus kemudian menjelaskan kepada mereka
mengapa mengubah cara mendasar dalam berbisnis itu sangat penting. Ya, ini dibutuhkan teknik komunikasi yang teknik influensi mempengaruhi yang satu tidak mudah dan dua tidak bisa sama. Ya, creating a sense of urgency dan banyak sekali konsultan katakanlah yang mungkin secara konsep bagus, benar, tetapi tidak bisa menciptakan sense of urgency di antara para pelakunya karena sebuah budaya ini kan harus diadopsi oleh mereka. Kalau mereka merasa bahwa tidak perlu mengadopsi, ya gimana? Mau kita jungkir balik, mau dikasih insentif dalam bentuk finansial dan sebagainya pun tidak bisa jalan. Ya, itu satu. Yang kedua, changing leaders and other key players. Ya, leaders dan para pemain kunci ini pertama kali mesti diidentifikasikan. Nah, terhadap perubahan, identifikasi yang paling sederhana adalah dari dua dimensi, yaitu dimensi kemauan dan dimensi kemampuan. Ya, nanti kita akan ketemu dengan 4 kombinasi. Kombinasi yang pertama adalah mampu dan mau, itu yang paling enak. Kombinasi kedua adalah mampu tapi tidak mau, ini yang paling berbahaya. Mampu tapi tidak mau. Ya, terus kemudian yang mau tapi tidak mampu, ini oke, artinya perubahannya relatif lebih bisa terkontrol. Dan yang satu lagi adalah tidak mampu dan tidak mau. Ya, nah bukan cuma sekedar mengkategorikan, tapi kita juga mempertimbangkan dari sisi jumlahnya. Karena pada saat kita mau bikin perubahan, kita mesti tahu persis ya ada yang namanya critical mass, ya massa kritikal itu jumlahnya berapa untuk bisa perubahan itu terjadi. Ya, rubah yang namanya leaders, dan di dalam diri leaders pun tidak semuanya meskipun logika mereka atau rasionalitas mereka itu sudah terketuk, bukan berarti terus kemudian mereka dengan mudah menjalankan. Ya, changing leaders and other key players, kita akan coba lihat ya. Perusahaan mengganti manajer kalau perlu dan karyawan tidak sebagai penghalang untuk berubah. Serem nggak? Serem. Bahkan paling ekstrimnya kalau misalnya kalau perlu bikin namanya Big Bang ya untuk merubah budaya perusahaan, diganti semua karyawannya dan pemimpinannya ya. Tapi ini secara teori ya, secara praktek tidak mudah seperti itu. Tapi ada perusahaan yang melakukan seperti itu. Ya, mengangkat manajer atau karyawan yang memberikan dukungan nyata untuk perubahannya. Tidak perlu sampai se ekstrim ini, tentu saja. Biasanya kita lakukan ada mengidentifikasikan yang mampu mau dijadiin satu, yang mampu tapi tidak mau ini mesti diidentifikasikan dan dilakukan pendekatan secara khusus. Karena sebetulnya pada saat kemauan mereka bisa dibangun, maka mereka dalam waktu yang sangat singkat bisa menjadi mampu dan mau. Dan kalau kita bicara yang mau tapi tidak mampu, itu biasanya dibutuhkan pelatihan, dibutuhkan pengarahan, dibutuhkan konseling agar supaya mereka dimampukan. Yang memang yang paling agak parah adalah yang tidak mampu dan tidak mau. Ya, tidak mampu tidak mau ini memang paling parah, tapi dia tidak terlalu berbahaya karena tidak terlalu mempengaruhi yang lain. Kecuali kok jumlahnya besar. Ya, changing leaders and other key players. Terus kemudian 3 adalah role modeling. Role modeling ini menjadi penting. Biarpun dalam pelaksanaan di lapangan role modeling ini tidak sederhana. Orang-orang yang dijadikan role model itu kadang-kadang mengalami beban yang tidak ringan. Ya, seakan aja role model nih ya. Ini yang paling susah. Jadi kesalahan kecil aja terkait dengan values yang mereka lakukan ini bisa berpengaruh besar terhadap respon orang dan juga reputasi dirinya ya. CEO mencontohkan perilaku untuk mengubah budaya, ini pasti ya. Dan kita nggak bisa terus kemudian merubah budaya sementara semua orang harus merubah, sementara CEO-nya atau pimpinan tertingginya masih berpikir dengan cara yang tidak sama misalnya. Misalnya perubahan terkait dengan digitalisasi, sementara CEO-nya masih menjalankan kolonialisasi. Nah, ini menjadi tantangan yang tidak mudah ya. Tujuan akhirnya adalah perilaku ini akan mengalir ke karyawan tingkat bawah. Ini tentu saja dengan asumsi pola yang paling tradisional, yaitu dari top down. Tapi ini sebetulnya bisa dibikin dari bottom up. Ya, memang kesulitannya tidak mudah, tantangannya tidak ringan, tapi bisa. Nah, kapan dipakai sesuai dengan kebutuhannya.
Nah, yang empat berikutnya adalah apa? Melakukan training. Ya, kalau tadi role modeling, di dalamnya juga ada agent of change, ada program training. Ya, paling gampang sebenarnya terkait dengan training ini adalah bahasa yang paling kerasnya atau paling kasar adalah brainwashing, cuci otak, gitu kan. Ya, program brainwashing itu menjadi penting sekali karena apa? Nilai-nilai yang lama yang melekat itu kan kadang-kadang bisa diberubah totalkan dalam waktu singkat gitu ya. Maka yang melekat itu ada program bagaimana melepaskan lekatannya dan kemudian menanamkan sesuatu yang baru. Ini tantangannya tidak mudah, tantangannya berat karena orang biasanya sudah terbiasa dengan budaya yang lama. Ya, program pelatihan yang dibuat dengan baik penting untuk membawa perubahan budaya dengan mengajari karyawan norma dan gaya perilaku baru. Gampang atau susah? Susah. Bisa atau tidak? Bisa. Ya. Nah, yang itu ini yang paling utama sekali. Jadi program pelatihan. Nah, saya bersyukur kalau di tempat kami itu sudah menjalankan di yang besar aja ya, yang besar aja 20 lebih kali. Ya. Dan masif itu program trainingnya itu multimedia, multi cara, multi lokasi, multi level, multi ya. Dan ini tidak bisa ada rumusnya yang diginiin gitu, nggak ada. Jadi yang saya senang dan kemudian kami pernah bertemu untuk sebuah acara pitching dengan perusahaan yang multinasional. Jadi yang menarik adalah Pak kami menangkan pitching tadi karena jadi waktu itu pemikiran saya adalah begini, let's fight. Ya. Kalau kita kalah, kita memang kalah besar dengan perusahaan multinasional, tapi kalau kita menang, disitulah sebetulnya kelebihan kita dihargai, gitu ya. Dan akhirnya menang. Ya, dan kemenangan itu membawa sebuah kebanggaan, kebahagiaan juga, ya karena berhasil mengalahkan sebuah nama yang amat sangat besar, tidak hanya di Indonesia, melainkan di dunia, ya maestro gitu loh ya, bisa mengalahkan. Nah, yang berikutnya adalah changing the reward system, ya. Nah, reward system ini kalau boleh saya bilang ya, reward adalah ya reward tidak harus semuanya finansial ya, tapi reward ini memang perlu untuk diatur ya. Di bagian penjualan beralih dari struktur insentif berbasis komisi ke sistem gaji langsung dapat berperan penting dalam membawa fokus perubahan. Ini contohnya ya, merangkul karyawan dengan mempromosikan atau menghargai dapat memiliki dampak yang bertahan lama misalnya. Nah, ini memberikan bonus ke tim lebih berhasil dalam membawa perubahan kebudayaan misalnya. Nah, ini nggak ada yang terus kemudian India paling benar gitu, nggak ada. Ya, justru disitulah judgement dibutuhkan. Justru pada saat itu program bisa berjalan baik atau tidak baik sangat ditentukan. Nah, pada saat satu plan sudah dilakukan, itu kalau di tempat kami itu ada plan A, ada plan B, plan C gitu kan. Sehingga kita tahu persis pada saat plan A dengan asumsi ini dijalankan, terus kemudian tidak berjalan, maka kita analisa sehingga kemudian kita bisa memikirkan kemungkinan diganti menjadi plan C atau plan B atau plan apapun juga karena asumsinya diteliti ulang dan kemudian kejadian di lapangannya diteliti ulang. Gampang atau nggak gampang? Nggak gampang. Bisa atau nggak bisa? Ya kebetulan kami karena sudah mengakumulasikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat panjang menjadi amat sangat bisa. Ya, keenam, creating new symbols dan stories. Ya. Teman-teman semua di dalam budaya itu ada banyak simbol, ada banyak cerita, ada banyak heroes. Nah, ini mesti diciptakan ini ya. Mengembangkan ritual, simbol dan cerita baru ya. Ada artefak gitu ya. Mulai dari yang sederhana misalnya katakanlah Mars atau jingle atau apa atau ada logo, ada icon gitu ya. Jadi terus dengan ritual setiap pagi ada pertemuan 5 menit dulu gitu kan. Untuk apa? Untuk membacakan daripada itunya values-nya, terus kemudian briefing dan sebagainya, ada doa dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada rituals. Bagian daripada rituals, simbol dan juga cerita baru dan di dalamnya nanti ada heroes. Ya di satu perusahaan yang kami tanganin sangat terintegrasi,
Itu kami sampai membantu untuk membentuk waktu itu adalah buku budaya perusahaan. Jadi secara rutin dibikin stories. Jadi diangkat orang-orang yang memang pantas untuk diceritakan, ya tidak di level yang atas saja, atas, tengah dan bawah. Ya, dengan demikian mereka ini menjadi heroes, menjadi pahlawan gitu ya. Apakah mudah mencari pahlawan ini? Tidak, karena pahlawan ini tantangannya banyak. Ya, mencarinya sendiri butuh usaha khusus. Ya, pada saat itu nanti dia harus mempertahankan kepahlawannya tadi tidak mudah. Nah, yang berikutnya, teman-teman semua, ini tadi bagi Anda yang suka acara-acara seperti ini, saya bisa diakses untuk materi-materi yang inspiratif di Maestro Channels, untuk materi-materi yang sifatnya edukatif di Handoko Maestro. Materi ini pun nanti akan ditayangkan di Handoko Maestro, ya, sebagai bentuk tayangan yang bagi Anda senang, ya silahkan like, silahkan komen, bahkan Anda juga diminta untuk usul, ya, karena dengan usul maka kami nanti akan persiapkan dan dipersiapkan, nanti kami akan tayangkan juga. Begitu kira-kira teman-teman semua, materinya adalah terima kasih. Hari ini kita membahas tentang culture changes, ya. Dalam perubahan tadi saya menceritakan tentang apa aja sih kami lakukan selama ini terkait dengan program-program perubahan di dalam perusahaan. Ya, jika Anda punya organisasi atau punya korporasi yang ingin maju untuk jangka panjang, bahkan kalau sampai akhirnya terjadi perubahan karena terkait dengan digitalisasi, maka kami dengan senang hati akan membantu Anda semua untuk perubahan tadi. Ya, tidak harus bertemu, ya, karena kita bisa melakukan programnya secara virtual. Ya, bukan kebetulan, karena memang sebetulnya kami sangat, kalau orang sini bilang gape gitu ya, sangat, memang kami serius sekali menangani budaya perusahaan dari mulai perubahannya, pembentukannya sampai penyelesaian masalah-masalahnya. Budaya perusahaan akan membuat perusahaan yang baik, akan membuat perusahaan Anda itu performanya menjadi baik, dan tidak hanya dalam jangka dekat, melainkan jangka panjang atau berkesinambungan. Kira-kira begitu. Loh, hari ini ramai loh, ramai pakai banget lagi ya. Dan saya senang karena sebetulnya disitulah semangat saya muncul kalau yang nonton banyak. Ya, nonton banyak, terus kemudian berespon, ya bukan hanya berterima kasih, melainkan juga memberikan usulan, memberikan pendapatnya dan sebagainya. Ya, so para pengunjung, para peserta daripada Serajum Live, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching dan Communicating mengucapkan terima kasih karena Anda, saya ada di sini. Salam.